Nah, di awal diceritakan bahwa Krok adalah seorang sales mesin makanan atau mesin es krim, mesinnya sejenisnya, dan sedang kesana kemari untuk menawarkan mesinnya ke para owner pemilik restoran agar bisa memudahkan pekerjaan mereka dan membuat produksi mereka menjadi lebih efisien. Krok menjelaskan bahwa makna dari istilah telur dan ayam itu sama seperti supply dan demand. Nggak ada ayam kalau nggak ada telur, nggak ada telur kalau nggak ada ayam. Kedua hal itu nggak bisa dipisahkan. Semakin banyak telur, maka akan semakin banyak juga ayam yang lahir. Dan semakin banyak ayam, maka akan semakin banyak juga telur yang lahir. Dia berkata bahwa bila owner restoran itu membeli 5 mesin mixer susu darinya, maka dia bisa membuat susu dengan sangat cepat dan singkat. Lalu orang-orang udah nggak perlu lagi nunggu lama. Akhirnya produksinya bisa meningkat, maka permintaan pasar atau pembeli pun juga akan meningkat. Tapi tawaran Krok itu ditolak dan Krok berkata bahwa restoran yang sepi itu akan tetaplah sepi bila tak mempercepat produksinya. Krok pun keluar dengan membawa mesin itu ke mobilnya. Krok lalu memesan makanan sambil menunggu di mobilnya. Dan Krok pun kesal karena lama banget nih guys makanannya. Karena pesenannya itu udah 20 menit nggak jadi-jadi. Akhirnya Krok pun pergi ke restoran lain dan sama, tawaran mesin fast foodnya itu juga ditolak. Lalu lagi-lagi Krok mesen makanan di restoran di deket situ dan lagi-lagi pesenannya lama banget datangnya. Dan pas udah datang ternyata salah pesenan. Krok yang mesen barbecue malah dikasih menu lain. Krok pun kecewa dan langsung pergi. Singkat cerita, di sebuah hotel tempat Krok menginap, Krok memutar kaset tentang motivasi yang mungkin dia udah dengerin setiap hari. Dan di malam itu dia dengerin lagi sambil terus merenung. Suara dari kaset itu mengatakan bahwa orang yang gigih akan mengalahkan orang yang berbakat, mengalahkan orang yang berpendidikan, dan bahkan mengalahkan orang jenius sekalipun. Rumusnya adalah, bila kita mengubah pikiran kita, maka hidup kita juga akan berubah. Sambil tertidur, Krok pun terus merenungkan kalimat itu. Singkat cerita, pagi harinya kembali seperti hari-hari sebelumnya, di mana Krok menawarkan mesin fast foodnya itu tapi ditolak lagi. Lalu Krok menelpon ke kantornya dan menanyakan soal list-list restoran baru untuk dia kunjungin. Dan si resepsionis itu mengatakan bahwa ada sebuah restoran yang memesan 6 mesin mixer sekaligus nih guys. Krok pun langsung kaget karena selama ini dia ngejual satu aja susah banget. Tapi ini kok ada restoran yang sampai mesen 6 mesin sekaligus. Krok pun minta nomor telepon restoran itu dan kemudian dia nelpon restoran itu dan... Hello, McDonald's. Krok lalu minta disambungin ke pemilik restoran itu. Tapi kata si penerima telepon itu, pemilik restorannya ada 2 orang yang bernama Mac dan Dick. Akhirnya Krok pun bicara sama Dick, tapi Dick kelihatannya lagi sibuk banget karena lagi banjir pesanan banyak banget. Nah, Krok pun konfirmasi bahwa apa bener McDonald pesen 6 mesin, tapi Dick bilang salah. McDonald justru pesen 8 mesin nih guys. Krok pun kaget lalu minta alamatnya. Lalu pas Krok lihat di peta, alamat tuh McDonald ternyata jauh banget di California. Mungkin kayak dari Jakarta ke Surabaya. Lalu dia pun langsung bergegas pergi ke sana buat nganterin mesinnya. Dan selama di perjalanan dia nggak bisa nahan rasa senengnya karena itu jadi penjualan yang besar banget buat dia. Karenanya unik banget dan berbeda dengan restoran-restoran yang ada selama ini. Tapi Krok masih nggak tahu nih guys gimana cara makan tanpa piring dan sendok. Maka dia pun merhatiin orang-orang di sana dan ngikutin cara makannya. Gak lama datanglah seorang tukang sapu yang lagi bersih-bersih sampah di halaman depan restoran itu. Dan nyapa Krok dan nanya gimana rasa burgernya. Krok pun bilang bahwa itu adalah burger terenak yang selama ini pernah dia makan. Tapi pas dipantengin, ternyata tukang sapu itu adalah pemilik dari McDonald itu nih guys, yang bernama Mac. Kalau tadi yang nerima telepon adalah Dick, ini saudaranya yaitu si Mac. Jadi ada 2 orang ya guys. Nah lalu mereka pun kenalan dan si Mac ini ngajak si Krok buat keliling ke dalam restorannya. Krok pun keliling ke restoran itu dan ngelihat seluruh kondisi di dalam restoran itu. Dan gokil, satu burger siap cuma dalam waktu 30 detik doang. Si Mac bilang bahwa konsep utama dari restoran itu adalah kecepatan. Singkat cerita si Krok pun kagum dan ngajak mereka berdua buat makan malam bertiga. Akhirnya mereka pun dinner bareng dan Dick dan Mac itu nyeritain kisah mereka saat ngebangun McDonald dari awal. Awalnya McD itu sama kayak restoran umum lainnya yang menunya banyak banget nih guys. Tapi lalu Mac dan Dick sadar bahwa yang laku sebenarnya cuma ada 3 menu doang nih guys, yaitu burger, kentang goreng, dan milkshake. Maka mereka berdua mutusin buat ngilangin semua menu lainnya dan cuma fokus ngejual 3 menu itu aja. Tapi nggak cukup sampai di situ,
Mac dan Dick pengen ngebuat suatu terobosan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia ini, yaitu speed atau kecepatan. Akhirnya pas restoran lagi rame-ramenya, mereka malah nutup tuh restoran selama berbulan-bulan cuman buat ngerubah cara operasional dapurnya doang. Mereka pun berlatih di sebuah lapangan tenis yang digambar mirip sama lokasi dapurnya. Dan yap, terciptalah sistem pertama di dunia, yaitu sistem fast food. Kalau restoran lain akad. Dan yap, singkat cerita jadilah sistem fast food McDonald yang seperti sekarang kita rasain ini. So that's our story. Malamnya Krok nggak bisa tidur dan ngerasa bahwa ide mereka itu bagus banget dan Krok kepikiran sesuatu nih guys. Paginya Krok nungguin mereka berdua dan pas mereka baru datang, maka Krok pun nyampein idenya itu. Dan idenya itu adalah franchise, 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 franchise. Tapi Dick bilang bahwa mereka udah pernah nyoba tapi gagal. Karena kendala di franchise itu adalah standarisasinya nggak bisa kekontrol. Ada 5 franchise sebelumnya dan 5-5-nya itu jorok, kotor, dan bahkan ngejual menu lain selain 3 menu andalan dari McD itu. Yang akhirnya justru malah ngerusak nama McD itu dan mereka pun akhirnya nutup franchise-nya itu. Dan sekarang Mac dan Dick berpikir bahwa lebih baik punya satu restoran yang sempurna daripada punya 50 restoran tapi jelek semua. Debat pun berlangsung antara Krok dan mereka berdua. Dan Krok pun nyuruh mereka buat ngerekrut supervisor buat ngawasin tiap franchise-nya biar standarisasinya tetap kejaga. Tapi mereka tetap saling bantah-bantahan nih guys. Yang saya seneng dari si Mac sama Dick ini, walaupun mereka berdua sukses dan si Krok bukan siapa-siapa, tapi mereka masih tetap open mind nih guys, dan mau nerima ide-ide baru dari orang lain. Krok pun lalu pulang dan nemuin istrinya, dan di sini terjadi perdebatan. Bisa dibilang keuangan Krok saat itu udah cukup buat pensiun dan istrinya nyuruh pensiun. Dan udah waktunya buat nikmatin hasil jeripayahnya selama ini. Tapi Krok nggak mau dan masih punya ambisi. Istrinya pun bilang bahwa when's enough gonna be enough for you? Probably never. Krok pun bilang bahwa dia butuh istri yang selalu ngedukung dia nih guys. Dan bukan justru jadi sama kayak orang-orang lainnya yang selalu ngeremehin dia. Singkat cerita, Krok berhasil ngeyakinin Mac sama Dick. Awalnya Dick ragu kalau Krok bakal berkhianat. Tapi Mac nyuruh buat ngikat Krok itu dengan perjanjian resmi hitam di atas putih. Yang artinya mereka berdua bisa tenang karena udah terikat hukum. Setelah itu Krok ngegadain rumahnya dan Krok pun investasi di McDonald's dan buka franchise McDonald's pertamanya. Di situ pun langsung rame dan Krok berusaha banget buat tetap ngejaga kualitas McDonald's biar tetap sama persis kayak cabang pusatnya. Tapi Krok sekarang jadi sering banget cekcok sama Dick nih guys. Karena gagasan-gagasan baru dari si Krok selalu ditolak sama si Dick. Kayak kerja sama Coca-Cola tapi ditolak Dick dan lain sebagainya. Krok pun marah dan kesel tapi tetap bisa nerima keputusan si Dick itu. Karena maklumin bahwa dulu Dick sempat percaya sama orang lain tapi justru franchise McDonald-nya malah jadi kacau. Jadi sekarang Dick lebih berhati-hati. Lalu setelah cabang pertama franchise Krok itu sukses, Krok nggak berhenti di situ nih guys. Jiwa salesnya terus membara dan kemanapun dia pergi, dia selalu nawarin teman-temannya buat investasi buat buka cabang franchise MCD baru. Alhasil dalam sebulan, Krok berhasil ngebuka 3 cabang franchise sekaligus dari investasi temennya. Tapi pas udah jalan kurang lebih semingguan, pas Krok ngecek kondisi franchise temennya itu, buset kacau banget. Jorok dan gak sesuai standar sama sekali. Krok pun lalu marah-marah dan mutusin buat ngelola sendiri franchise itu tanpa campur tangan investor. Jadi intinya si investor cuman duitnya aja, tapi yang ngelola sekarang tetap semua ada di tangan Krok lah gitu. Lalu suatu ketika, Krok lagi di kantor dan ada seorang Yahudi yang lagi ngejual buku Alkitab nih guys, atau Injil. Lalu Krok nanya, kenapa orang Yahudi ngejual bukunya orang Kristen gitu. Lalu sales Yahudi itu ngejawab bahwa dia butuh duit. Nah dari situ Krok ngerekrut orang yang taat agama itu buat jadi supervisor dan ternyata sukses nih guys. Istri dari supervisor itu juga ngebantu suaminya kerja buat ngepromosiin McDonald dengan ngebagiin permen-permen berlogo McDonald. Dari situ si Krok ngerasa iri karena ngelihat suami istri itu. Dia ngelihat bahwa suami istri ternyata bisa kompak dan saling dukung kerjaan satu sama lain. Sedangkan Krok ngerasa istrinya di rumah nggak ngedukung dia. Krok juga mulai berpikir kalau orang yang taat agama itu cocok banget nih guys jadi supervisor. Karena kalau dia patuh sama agama, maka dia juga akan patuh sama standar di pekerjaannya.
Akhirnya Krok pun mulai sekarang merubah cara dia ngerekrut orang. Krok udah nggak lagi ngerekrut sembarang orang, tapi dia sekarang ngunjungin gereja, tempat ibadah Yahudi, dan tempat-tempat agama lain buat pidato dan perekrutan karyawan di sana. Di situ banyak banget yang gabung dan ternyata berhasil. Orang-orang yang Krok rekrut dari latar belakang agama itu pada bagus-bagus semua kerjanya. Franchise atau waralaba Krok pun sukses besar dan semua standar operasionalnya dari McDonald itu bisa terjaga dan tetap sama kualitasnya. Nah dari situ Krok pun dapat pelajaran bahwa kunci sukses dalam jalanin usaha adalah rekrutmen yang baik.